Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Terima kasih kami sampaikan kepada Panitia Seminar Nasional Riset Inovatif Senario yang ke-7 Universitas Pendidikan Ganesha yang memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan paper kami yang berjudul Sistem Pengendalian Manajemen, Budaya Organisasi, dan Kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Saya sendiri, Imadi Pradana Diputra, dan dua rekan saya, yaitu Edi Sujana dan Made Arimetriana. Baik, saya langsung saja mempresentasikan paper ini. Jadi, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini isunya adalah kondisi perekonomian yang sedang tidak baik. Tentu saja masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19 tentu sangat berharap bahwa dalam kehidupannya mereka ingin mendapatkan satu kondisi perekonomian yang lebih baik. Nah, di Bali kita sudah mengenal mengenai lembaga perkreditan desa. Lembaga perkreditan desa ini atau LPD ini adalah sebagai satu lembaga keuangan mikro yang berbasis adat dan budaya karena dimiliki dan dikelola oleh masyarakat desa adat. Nah, kami tertarik mengambil judul ini karena memang lembaga perkreditan desa atau LPD ini saat ini tentu saja menurut saya sedang diuji eksistensinya. Apakah LPD ini bisa menjadi pendukung penopang perekonomian masyarakat yang saat ini sedang tidak baik. Nah, kami melihat dari sisi histori LPD ini bahwa kita ketahui LPD ini sudah ada sejak tahun 1984 oleh perintisnya sekaligus pendirinya yaitu Bapak Profesor Dr. Ide Bagus Mantra almarhum, sebagai satu hal yang menginginkan LPD ini sebagai lembaga keuangan yang bisa menopang perekonomian masyarakat desa adat yang dikelola oleh masyarakat desa adat itu sendiri. Nah, keunikan LPD ini adalah lembaga yang dijalankan berdasarkan adat dan budaya Hindu dalam sistem manajemennya tetap dikelola secara profesional tentu saja berdasarkan sistem perbankan modern dan teknis operasionalnya di bawah pengawasan Bank Pembangunan Daerah atau BPD Bali. Nah, ini yang kami coba angkat atau isu ini kami angkat bagaimana kemudian LPD ini yang menjadi milik masyarakat desa adat ketika berbicara secara profesionalitas LPD tentu saja di dalamnya ada berbagai komponen, ada pengurus LPD, kemudian ada beberapa staff. Di dalamnya seperti organisasi lainnya, LPD ini adalah kumpulan dari beberapa individu yang seperti dalam gambar ini, pastinya ada beberapa individu yang mempunyai tujuan individu tersebut. Nah, bagaimana ini kemudian bersinergi dengan tujuan organisasi supaya kemudian ada keselarasan antara tujuan organisasi dan individu tersebut berdasarkan atas satu prosedur atau mekanisme rutin berdasarkan aspek informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itulah yang disebut dengan sistem pengendalian manajemen. Artinya di dalam LPD itu sendiri sebetulnya sudah terbentuk aspek sistem pengendalian manajemen. Kemudian kita berbicara culture, tentu saja terlepas apakah Bali atau tidak, budaya itu harus ada dimiliki oleh organisasi. Dan budaya ini yang kemudian menjadi satu penguat secara internal organisasi untuk bisa selain menyatukan nilai, perilaku dalam organisasi itu tersendiri, ada berbagai aktivitas individu yang kemudian bagaimana mereka sangat memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Nah, disitulah budaya organisasi itu berperan. Artinya apa yang menjadi nilai-nilai atau perilaku dalam kehidupan itu yang harus dijunjung tinggi. Sehingga kami melihat dengan isu sekarang, ya, di saat perekonomian sedang terganggu, kemudian LPD menjadi satu lembaga keuangan berbasis mikro, berbasis adat dan budaya ini sangat penting kami untuk melakukan analisis ini sehingga bagaimana kemudian LPD ini bisa meningkatkan kinerjanya. Kami melihat dari dua aspek yaitu kinerja keuangan dan non keuangan LPD. Nah, ini yang menjadi research background kami dalam dalam paper ini karena memang LPD itu sendiri sebetulnya menjalankan fungsi keuangan, ya. Jadi dia menyalurkan, menghimpun dana dari masyarakat desa adat, sehingga diharapkan bisa menopang perekonomian desa Pekraman.
Kemudian pada dasarnya kalau kita melihat di setiap LPD ada nilai-nilai atau ajaran, yaitu catur purusa arte, yaitu 4 tujuan hidup manusia, dharma, artha, kama, moksa yang dijadikan dasar operasional LPD. Nah, ini satu sebetulnya nilai-nilai uh, yang harus dipegang di setiap individu yang ada di dalam LPD itu. Kemudian LPD sendiri, ini berdasarkan beberapa kajian konseptual dari berbagai riset. Tadi ada Trisnawati, kemudian ada Pancadana dan Parwata. Nah, kemudian Suryanata tahun 2019 membuktikan bahwa LPD menjadi lebih baik apabila melakukan sinergitas dengan prajurit desa dan masyarakat desa adat dalam membangun perekonomian masyarakat desa. Nah, ini yang sebetulnya saya melihat bahwa faktor internal sangat berperan untuk memperkuat eksistensi LPD. Nah, karena memang kita melihat bahwa nilai-nilai hukum agama atau ajaran agama Hindu menyebabkan kinerja LPD menjadi lebih meningkat ketika LPD menerapkan konsep agama dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, ini sudah menjadi satu hasil atau kajian empirikal dari Pancadana dan Parwata. Kemudian hal tersebut juga dilakukan oleh Trisnawati menemukan bahwa kinerja keuangan LPD di Kabupaten Buleleng ternyata juga dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran agama sebagai bagian dari budaya organisasi dan struktur modal LPD. Nah, ada satu realita berdasarkan dari data Ekbank Setda Buleleng bahwa kondisi aset dan laba yang dimiliki LPD untuk nanti bisa menentukan tingkat kesehatannya ternyata artinya tidak berbanding lurus. Ada kondisi di mana LPD yang memiliki aset besar, kemudian laba yang cukup, ternyata tingkat kesehatannya tidak maksimal atau katakanlah masuk di kategori sehat. Bahkan bisa dikatakan cukup atau kurang sehat. Nah, ini sebetulnya kita melihat pada dasar urgenitas atau substansi dari LPD itu sendiri yang dikelola oleh masyarakat desa adat itu sendiri, penguatannya ada di dalamnya. Sehingga apakah ini memang punya pengaruh terhadap kondisi tersebut? Ya, kami lihat dalam konsep budaya organisasi seperti apa. Sehingga apapun yang terjadi pada data Ekbank Setda ini sebetulnya tidak terjadi. Nah, banyak kasus yang menimpa LPD di Bali yang dilakukan oleh pengurus atau staf, melakukan kecurangan, artinya melakukan tindakan korupsi dan sebagainya. Nah, ini artinya kami melihat bahwa sisi internal ini yang harus kami lihat apakah seperti itu kondisinya. Nah, ini sekaligus memperkuat riset background kami bahwa dari hal-hal tersebut kami akhirnya melihat mengisi atau melakukan kajian supaya kami bisa mengisi research gap yang terjadi. Nah, selama ini penelitian-penelitian di LPD hanya berfokus kepada aspek belief control system tadi. Ada nilai-nilai dari Caturpurusa Arta atau bahkan Trihita Karana, tapi tidak melihat bagaimana orientasi budaya yang terjadi pada LPD itu. Memang ini sesuatu riset yang baru, karena kami mengaku inilah kebaruan riset kami atau novelty riset kami, karena bahkan penelitian tentang sistem pengendalian manajemen belum ada yang menggunakan sampel lembaga perkeritan desa. Dan ini sudah kami lihat, mereview dari beberapa riset sebelumnya, dan kami melihat bahwa ini adalah konteks penelitian perilaku dan akuntansi manajemen yang kami harus jembatani menjadi satu konsep yang harus kami menjadi dasar bahwa ketika kita melihat keberlangsungan suatu sistem, bahwa kami melihatnya itu sebagai sesuatu yang tidak selalu stabil, bahwa setiap satu kondisi dengan kondisi lain, organisasi yang satu beda dengan organisasi yang lain. Dalam akuntansi manajemen itu ada yang disebut dengan pendekatan kontingensi. Kami ingin melihat bahwa faktor-faktor kontingensi ini yang menyatakan bahwa faktor-faktor ini yang mempengaruhi bagaimana desain sebuah sistem. Karena kontingensi itu memberikan satu konsep bahwa tidak ada satu desain sistem akuntansi atau sistem akuntansi manajemen yang berlaku sama untuk setiap organisasi. Dan itu dipengaruhi oleh faktor kontingen. Nah, disinilah kami melihat bagaimana budaya organisasi ini sebagai faktor internal yang kami lihat terlebih dahulu memiliki kesesuaian atau fit, sehingga kami menggunakan konsep contingency fit. Nah, ini yang kami lakukan dalam riset kami. Kemudian kami menggunakan pendekatan Misfit. Misfit ini adalah sebagai satu konsep yang berasumsi bahwa besaran ketidaksesuaian atau misfit dari antara sistem dengan faktor kontingensi ini melalui konsep residual. Nah, beberapa riset pernah dilakukan, yaitu Gani dan Jeremias, ini menunjukkan nilai deviasi dari misfit tersebut
antara variabel sistem pengelolaan manajemen dan strategi berimplikasi negatif terhadap kinerja. Kemudian ada juga penelitian yang sudah pernah saya lakukan, ini terkait dengan menguji levers of control dan ketidakpastian bisnis yang dipersepsikan terhadap kinerja hotel. Nah, ini yang melihat bagaimana kemudian dari aspek keilmuan akuntansi manajemen antara sistem pengelolaan manajemen dan beberapa faktor kontingensi termasuk budaya organisasi itu mempunyai peran berkesesuaian antara keduanya sehingga ini yang kami lihat dari nilai deviasinya sehingga semakin besar misfit tentu saja semakin dampaknya yang tidak berpengaruh terhadap kinerja. Kalau misfitnya sedikit atau kecil nilainya, disitulah kami melihat bahwa ada pengaruh terhadap kinerja keuangan dan keuangan. Hanya saja karena kita melihat dari aspek misfit, berarti harapannya adalah nilai yang dimunculkan adalah negatif dan signifikan. Nah, ini berdasarkan konsep dari Bambang Rianto di tahun 2001. Sehingga tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris adanya pengaruh misfit sistem pengelolaan manajemen dalam konsep levers of control dengan budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan dan non-keuangan LPD. Sekali lagi untuk levers of control dalam konsep SPM ini kami melihat dari 4 aspek, yaitu dari belief, yaitu nilai keyakinan, kemudian adanya boundary, ya batasan, ini untuk bisa mengambil tindakan-tindakan untuk mengantisipasi terjadinya resiko. Kemudian diagnostik ini berhubungan dengan penilaian kinerja dan interaktif, ini artinya dalam aspek bagaimana pengkomunikasian antara pihak organisasi dengan orang-orang ataupun pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap organisasi. Tetapi sebelumnya, kami sampaikan untuk teorinya, kami menggunakan teori kontingensi tadi yang sudah kami sampaikan, kemudian resource dependent theory. Artinya teori ini melihat bahwa setiap organisasi itu memiliki ketergantungan terhadap sumber daya, entah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sebagainya. Kemudian kami langsung ke budaya organisasi, kami menggunakan konsep dari OCAI, yaitu Organizational Cultural Assessment yang kami lihat dari 4, yaitu ada clan, adokrasi, hierarki, market. Kalau clan ini adalah organisasi itu berorientasi seperti keluarga, adokrasi melihat budaya itu sebagai satu hal yang untuk pencapaian tujuan, jadi seperti alat yang difungsikan untuk mencapai tujuan. Kemudian hierarki ini adalah ada tingkatan hierarkis, tingkatan organisasi yang berdasarkan prosedur formal yang terjadi pada satu organisasi, dan market. Artinya organisasi itu apakah berorientasi pasar untuk bisa mencapai kinerja yang lebih baik. Nah, ini memang menjadi satu kelemahan kami akui di awal bahwa ketika kami melakukan riset dengan kuesioner, kami tidak tidak memiliki kapabilitas untuk menggunakan kuesioner baru karena itu memang pengujiannya tidak mudah dan kami menggunakan kuesioner yang sudah ada. Hanya saja kami melihat bahwa untuk OCAI ini di dalam di dalam konsepnya yang ditemukan oleh Cameron di tahun 2006 memang selama ini penelitiannya hanya di perusahaan-perusahaan besar. Tapi kami melihat bahwa tidak ada batasan apakah untuk perusahaan yang kecil juga, sehingga kami menggunakan ini. Sekali lagi dengan keterbatasan dari instrumen OCAI ini, yaitu clan, adokrasi, hierarki, dan market. Kemudian kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan. Kami melihat kinerja keuangan dari aspek rasio-rasio, kemudian kinerja non-keuangan ini dari aspek nasabah, dari sisi perspektif pelanggan, kemudian bagaimana pemberdayaan secara internal organisasi terhadap karyawan, dan juga bagaimana proses bisnis internal yang terjadi khususnya di LPD itu yang kami tanyakan nanti dalam bentuk kuesioner. Nah, hypothetical argumentation-nya kami bangun dari beberapa riset, bahwa budaya ini memang sangat berhubungan dengan kinerja, yang artinya hal itu sudah menjadi hal yang sangat wajar. Kemudian di Chen Hall dan Fauzi, budaya ini walaupun masih berkonsep budaya nasional, bukan budaya organisasi, berperan atas berjalannya sistem pengendalian manajemen secara efektif. Karena ini berbicara desain, maka budaya organisasi atau budaya ini punya peran terhadap desain sistem pengendalian manajemen itu sendiri. Kemudian sudah kami sampaikan mengenai OCAI. Kemudian budaya organisasi sebagai faktor kontingensi dalam lingkup penelitian akuntansi manajemen dapat menyebabkan organisasi melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen. Dan kalau dalam aspek LPD, ya penelitian ini pertama kali dilakukan pada organisasi keuangan seperti LPD. Oleh sebab itu kami melihat bagaimana kesesuaian atau fit antara budaya organisasi pada LPD dengan SPM melalui levels of control diindikasikan akan berdampak terhadap aspek keuangan dan non-keuangan. Nah,
Itu yang kami lihat. Nah, ini adalah hipotesisnya. Hipotesisnya otomatis kami lihat berdasarkan orientasi budaya. Jadi ada 8, ya, 4 komponen budaya organisasi, ada clan, advokasi, hierarki, dan market dengan SPM terhadap keuangan, dan juga untuk apa namanya, untuk yang non keuangan juga. Nah, itu kami bangun berdasarkan yang kami sampaikan tadi, argumentation hipotetikalnya seperti apa. Ini akan kami uji melalui analisis regresi residual. Nah, untuk populasi, kami gunakan LPD di Kecamatan Buleleng. Sampelnya dengan purposif, kami melihat bahwa LPD yang masih beroperasi ada 18 karena 3 sudah tidak beroperasi lagi. Ya, kami gunakan dengan non probability. Ya. Kemudian kenapa kami menggunakan LPD di Kecamatan Buleleng? Karena untuk penelitian memang secara statistik lebih cenderung menggunakan sampel yang memiliki homogenitas yang sama. Ya. Kemudian apa namanya, berbagai aspek yang lain, yaitu karakteristik organisasi, sekali lagi yang berhubungan dengan penggunaan SPM itu harus sama dengan organisasi yang homogen. Kemudian spesifikasi karakteristik organisasi, jadi sama-sama LPD. Kemudian kami melihat dari aspek variasi tingkat penilaian kesehatan dari LPD di tahun 2019. Kemudian yang kami sampaikan juga bahwa Buleleng merupakan wilayah terdekat, Kecamatan Buleleng ya, terdekat dengan ibu kota kabupaten. Nah, untuk responden kami menggunakan 3 orang sebagai 3 orang prajuru LPD, terdiri atas pemucuk, penyarik, dan petengan. Ini adalah kepala LPD, tata usaha, dan bendahara. Nah, itu adalah metode penelitian. Nah, ini adalah model empirisnya. Jadi di bagian ini kita akan menguji regresi. Kita akan melihat nanti nilai errornya ini sebagai penyimpangan, kemudian kami absolutkan, sehingga ketemulah persamaan baru, kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja keuangan dan non-keuangan. Kemudian operasionalisasi variabelnya, kami menggunakan beberapa item dalam kuesioner, tadi dengan variabel-variabel yang sudah disebutkan, ada SPM, ada budaya organisasi, dan kinerja keuangan dan non-keuangan. Kemudian pengujian statistik, ada asumsi klasik, uji kualitas data untuk kuesioner, dan pengujian hipotesis. Nah, ini adalah hasilnya. Melalui uji asumsi klasik dan uji kualitas data terpenuhi, statistik deskriptif menunjukkan hasil yang pada aspek levels of control, kemudian budaya organisasi, dan juga kinerja keuangan dan non-keuangan. Nah, ini hasilnya di tabel 1 untuk yang regresi SPM terhadap budaya. Nah, yang terjawab adalah di sini di tabel 2 dan 3, ya, hasil dari error tadi, deviasinya. Di setiap orientasi budaya, baik keuangan dan non-keuangan, hanya budaya organisasi hierarki yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan non-keuangan. Ini adalah dari nilai negatif, karena memang kami melihat dari sisi misfitnya, signifikan di tingkat 0,05, sehingga kesimpulannya adalah hanya budaya organisasi hierarkis yang mempengaruhi dengan SPM terhadap kinerja keuangan dan non-keuangan. Ya, ini sudah kami sampaikan. Hasilnya hanya H1C dan H2C yang berpengaruh, jadi menguji misfit budaya organisasi terhadap SPM terhadap kinerja. Nah, jadi berdasarkan hasil hipotesis tersebut, sejalan dengan penelitian-penelitian yang sudah kami sebutkan, ada Chen Hall, ada Fauzi et al. Tapi untuk yang di konteks LPD sendiri, karena memang belum ada, ya kami hanya melihat bahwa budaya secara umum mempengaruhi bagaimana SPM terhadap kinerja organisasi dari penelitian yang memang tidak menggunakan LPD. Kami melihat garis atau benang merahnya. Kemudian mengkonfirmasi grand teori kontingensi bahwa ada faktor kontingensi yang berpengaruh walaupun hanya di budaya organisasi yang hierarkis. Kemudian secara hierarkis memang kalau kami sampaikan tadi aspek dari keberadaan sumber-sumber daya manusia di sana dalam tingkatan hierarkis dalam kepengurusan, dalam struktur organisasi. Nah, ini artinya mengkonfirmasi resource dependent theory sebagai teori yang melihat bahwa satu organisasi atau satu entitas ini benar-benar bergantung terhadap sumber daya yang dimiliki. Nah, dalam hal ini LPD dengan operasionalnya memang mengandalkan betul bagaimana peran sumber daya manusia yang ada di dalamnya untuk bisa menjalankan fungsi dari LPD sendiri. Nah, akhirnya kami sampaikan di conclusion, implication, dan limitation berdasarkan tadi. Jadi budaya hierarki yang memang berpengaruh bersama SPM terhadap kinerja keuangan dan non-keuangan. Kemudian implication-nya secara teoritis terlaksananya suatu sistem akuntansi dalam hal ini SPM
melalui pendekatan kontingensi ini berkesesuaian dengan faktor kontingen, budaya organisasi yang hierarkis, yang memberikan dampak terhadap kinerja keuangan dan non-keuangan LPD. Kemudian praktis, kinerja LPD sangat dipengaruhi oleh orientasi budaya organisasi dan sangat berperan terhadap nilai-nilai dan perilaku individu melalui pelaksanaan SPM. Nah, limitation-nya terutama tadi sudah kami sampaikan mengenai pengukuran OCAI-nya, karena memang belum kami modif sedemikian rupa sesuai dengan konteks LPD, karena ini memang seperti kami sampaikan, penelitian yang memang mengawali, begitu kami hanya melihat dengan kuesioner yang sudah ada, kami belum melakukan modifikasi, tapi kami sudah melakukan istilahnya penyesuaian terhadap hal-hal yang memang bisa dipahami oleh responden begitu. Kami tapi tidak merubah secara konstruksi dari kuesioner tersebut. Kemudian sampel hanya di Kecamatan Buleleng, kemudian menggunakan non-probability sampling sehingga tidak bisa melakukan generasi populasi secara lebih luas ya, secara lebih baik lagi. Nah, ini suggestionnya mengembangkan pengukuran budaya LPD, ini menjadi satu tantangan karena memang selama ini riset-riset LPD hanya berorientasi pada nilai-nilai satu Puruso Arte, Trihitekarana. Nah, ini bagaimana nanti bisa mengkolaborasi dari yang OCAI ini. Kemudian perlu perluasan sampel LPD. Memang sebetulnya kami bisa melakukan di Kabupaten Buleleng, kemudian Provinsi Bali, tapi kami melihat bahwa faktor kondisi pandemi saat ini kami tidak bisa melakukan hal-hal yang lebih dari yang sekarang begitu. Tapi otomatis nanti dengan protokol kesehatan bisa lebih luas dari ini. Kemudian penggunaan momentum pandemi COVID-19, nah ini perlu diuji mungkin secara kualitatif bagaimana keberadaan dari eksistensi LPD itu sendiri. Nah, saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan riset ini bisa bermanfaat. Sekian dan saya mengucapkan Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Salam sejahtera untuk kita semua.